Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1428. Melihat tetua Parubaya di seberang hendak menyerang, Luo Xiu tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Aku akan katakan sekali lagi, jika kalian mundur sekarang, masalah ini masih ada jalan keluar, kata Luo Xiu. Matilah kau, tetua Parubaya itu berteriak keras. Seberkas cahaya abadi melesat dari dalam tubuhnya, berubah menjadi sebilah pedang abadi, menebas dari jarak dekat untuk membunuh. Luo Xiu menghela napas pelan, apa kalian pernah mendengar tentang amarah sura? Nada bicaranya sangat datar, tetapi di dalam kedataran itu seolah terkandung niat membunuh yang mengejutkan. Boom! Gelombang energi yang mengerikan meledak dahsyat dari dalam tubuhnya. Tingkat kultivasinya jelas hanya di tahap awal Dewa Bumi, tetapi gelombang esensi abadi yang memancar dari seluruh tubuhnya justru lebih kuat daripada seorang Dewa Langit. Terlihat ia mengangkat tangannya dan melambai. Jurus tangan penghancur bintang pun ia lancarkan dengan mudah. Di antara telapak dan jarinya, cahaya abadi berputar. Dengan suara terang, tangannya berbenturan dengan pedang abadi tingkat tinggi itu. Krak! Pedang abadi itu hancur berkeping-keping di udara. Dengan dukungan dari aturan ruang dan waktu, sosok Luo Xiu seketika muncul di hadapan pria Parubaya itu. Percepatan waktu membuat kecepatannya sendiri menjadi lebih tinggi, sementara perlambatan waktu membuat gerakan lawannya menjadi lebih lambat. Yang satu melemah, yang lain menguat. Pria Parubaya itu hanya bisa menatap nanar saat sebuah telapak tangan semakin mendekat ke kepalanya. Segera setelah itu, dengan suara boom, kepalanya meledak hancur, dan tubuhnya pun ikut tercabik-cabik. Tetua, Liu Feijia di sampingnya sangat terkejut hingga pucat pasi. Ia merasa hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa lawannya begitu tenang dan santai. Karena bahkan seorang tetua tingkat Dewa Langit pun bukan tandingannya bahkan dalam satu jurus. Lari, Liu Feijia tidak ragu sedikit pun. Ia baru saja menjadi Dewa Langit, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan tetua Parubaya itu. Mustahil ia bisa menjadi lawan dari orang berjubah hitam ini. Saat niat membunuh terpendam, aku adalah Luo Xiu, juga adalah Tai Sang King. Jika niat membunuh bangkit, maka aku hanyalah sura. Sambil berjalan santai di udara, Luo Xiu merasa kondisi batinnya tenggelam dalam sebuah keadaan di mana Dao Agung pun tunduk padanya. Ia hanya melangkah maju satu langkah, tetapi seolah-olah kehampaan tak berujung di bawah kakinya telah berubah menjadi sejengkal. Seketika, ia telah menghalangi jalan Liu Feijia. Meskipun ini adalah seorang wanita secantik bunga, ia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan padanya. Dewa Perubahan mengembangkan niat membunuh dari pedang pemenggal dewa. Di bawah selubung jurus pemutus surga, tatapan Liu Feijia seketika menjadi kosong. Hati daunnya tenggelam dalam emosi keputusasaan yang tak berujung dan tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, Luo Xiu perlahan mengangkat satu jari, menunjukkannya ke titik di antara alisnya. Duar! Seberkas cahaya abadi menembus titik di antara alisnya. Seorang wanita cantik gugur laksana bunga yang layu di tengah angin musim gugur. Membunuh hanyalah dalam sekejap pikiran. Luo Xiu ataupun Sura, juga sama-sama dalam sekejap pikiran. Sosok Luo Xiu tidak berhenti. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, ia berjalan maju di udara, jubah hitamnya berkibar di tiup angin. Meskipun sekte lawannya memiliki seorang ahli tingkat Raja Abadi, kerajaan abadi Qiming sudah berada dalam kekacauan. Setiap Raja Abadi telah terseret ke dalamnya, mustahil bisa punya waktu untuk menargetkannya. Terlebih lagi, ia sekarang bisa dengan mudah memusnahkan Dewa Langit biasa. Hanya segelintir Dewa Langit yang mengultivasi metode tingkat tertinggi yang bisa bersaing dengannya. Sekalipun bukan tandingan Raja Abadi, ia memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Lagi pula, sekalipun Raja Abadi di belakang mereka turun tangan, saat ia tiba, kemungkinan dirinya sudah meninggalkan kerajaan abadi Qiming. Meskipun aku memiliki kekuatan tempur tingkat Dewa Langit, tetapi kurasa sekalipun mengerahkan ketiga senjata abadi, belum tentu aku bisa bersaing dengan Raja Abadi. Dewa Langit dan Raja Abadi tampaknya hanya terpaut satu alam, tetapi itu adalah lompatan dari tiga alam abadi ke alam Dewa Agung. Kesenjangan di antaranya jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Dewa Manusia dan Dewa Langit. Karena ahli tingkat Raja Abadi sudah hampir berjalan ke puncak dari semua aturan surga. Satu langkah lebih jauh, mereka akan bisa menyentuh tiga aturan tertinggi yang legendaris. Konon, ahli tingkat Dewa Junjungan telah menguasai seutas aturan tertinggi. Ahli tingkat penguasa abadi menguasai lebih banyak lagi, tetapi sama sekali tidak mungkin bisa menguasainya sepenuhnya. Dalam legenda, hanya ahli tingkat dewa tertinggi yang benar-benar telah berjalan lebih jauh di jalan aturan tertinggi.
terutama eksistensi tingkat yang mulia abadi dan kaisar abadi. Mereka bahkan telah melangkah ke tingkat aturan penciptaan dan kehancuran yang agung, dan dari sana menatap jalan keteraturan yang legendaris. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu berjalan keluar dari wilayah kerajaan abadi Qiming dan tiba di kerajaan abadi Qingyuan yang bersebelahan dengan kerajaan abadi Qiming. Memandang dari kejauhan, ia melihat sebuah kota abadi. Seperti seorang kultivator lepas biasa, ia tiba di dalam kota abadi ini. Di lantai atas sebuah paviliun yang indah, seorang wanita duduk di depan jendela sambil menikmati teh. Rambut panjangnya hitam seperti air terjun, lengannya seputih akar teratai, tubuh gioknya sebening kristal, memancarkan kilau yang memesona. Ia mengenakan kain kasa tipis, lekuk tubuhnya yang indah tampak samar-samar. Tetapi jika ada yang melihat ke arahnya, mereka hanya akan melihat pemandangan yang kabur, tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Tiba-tiba, ia tersenyum menawan. Giginya seputih giok, bibir merah delimanya lembab. Sepasang mata indahnya menatap ke arah jalanan di luar jendela. Sudah munculkah? Entah apakah ia benar-benar bisa memikul tanggung jawab berat ini. Tatapannya terpaku pada sesosok bayangan berjubah hitam. Penampilan orang itu tampak biasa-biasa saja, dan dari tubuhnya juga tidak terpancar gelombang aura yang kuat. Jika berada di tengah keramaian, ia tidak akan menarik perhatian. Namun, di jalanan yang ramai lalu lalang, ia justru tidak melihat orang lain, di dalam pandangannya hanya ada punggung berjubah hitam itu. Langkah kaki Luo Xiu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan seperti ada yang sedang mengintipnya. Ia berbalik dan melihat jendela sebuah paviliun di samping jalanan berayun pelan ditiup angin. Apa aku salah merasakan? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia jarang sekali salah merasakan. Jika ia tidak salah, lalu siapa sebenarnya yang mengintipnya? Alisnya sedikit mengerut, kewaspadaan muncul di hati Luo Xiu. Jika ada yang mengintipnya dan ia sendiri tidak bisa menemukannya, maka ini pastilah bukan hal yang baik. Tidak baik tinggal lama di tempat ini. Luo Xiu selalu menjadi orang yang berhati-hati. Oleh karena itu, ia tidak memilih untuk tinggal di sini dan berjalan menuju ke arah gerbang kota yang lain. Sepanjang jalan sangat tenang, hingga Luo Xiu sudah berada jauh dari kota abadi itu, tidak terjadi apapun. Namun, semakin seperti ini, justru semakin membuat Luo Xiu merasa aneh. Perasaan diintip itu malah menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, di angkasa yang jauh terdengar alunan musik, kelopak bunga bertebaran di langit. Sesosok bayangan yang mengenakan kain kasa merah tipis, dengan lekuk tubuh yang indah, namun tersembunyi di dalam kabut samar, datang menginjak awan. Luo Xiu melihat pemandangan ini dan menghentikan langkahnya, lalu menatap ke atas. Di tubuhmu, ada sejenis aura yang istimewa, suaranya memiliki daya tarik yang lembut, merdu dan enak didengar, laksana suara surgawi. Ekspresi Luo Xiu menjadi serius, karena dari wanita yang tidak bisa ia lihat dengan jelas baik sosok maupun wajahnya ini, ia merasakan aura bahaya yang sangat besar. Ia belum sempat membuka mulut, wanita di seberangnya tiba-tiba bergerak. Satu jari jemarinya yang lentik seperti giok menunjuk ke arahnya. Pupil mata Luo Xiu seketika menyusut. Efek perlambatan dari aturan waktu menyebar. Ia ingin menghindar, tetapi menyadari kecepatan lawannya terlalu tinggi, bahkan perlambatan waktu pun tidak berguna. Krat, sebuah luka ringan tergores di lengannya. Jari lawannya seketika ditarik kembali. Di ujung jarinya, menempel setetes darah Luo Xiu. Memang benar itu kau harus ikut denganku, suara merdu itu kembali terdengar. Hati Luo Xiu menjadi dingin. Ia bisa merasakan kekuatan wanita ini jauh melampaui dirinya. Perlu diketahui bahwa tubuh fisiknya bisa menandingi senjata abadi tingkat puncak, tetapi wanita ini masih bisa dengan mudah meninggalkan luka di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa sekalipun ia bukan seorang raja abadi, ia pastilah seorang ahli tingkat puncak di antara para dewa langit. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Meskipun perbedaan kekuatan sangat besar, kepribadian Luo Xiu tidak akan pernah duduk diam menunggu ajal. Di dalam lautan kesadarannya, ketiga senjata abadi telah bersiap sedia. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak berniat jahat padamu, kata wanita misterius itu dengan lembut, bisa dibilang kau masih setengah anggota klanku. Luo Xiu tidak berbicara, mustahil baginya untuk percaya pada perkataan wanita ini hanya karena beberapa patah katanya. Tampaknya kau tidak mempercayaiku. Kalau begitu, bagaimana jika aku bilang, aku tahu orang tuamu adalah Tai Sang Yu dan Dewi Miao Hua. Wanita misterius itu mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Begitu perkataan ini keluar, wajah Luo Xiu seketika berubah. Roda kehidupan dan kematian surga berubah menjadi cakram dao abadi dan muncul di bawah kakinya. Seketika, ia berubah menjadi seberkas pancaran cahaya dan melesat ke kejauhan. Namun, meskipun kecepatan cakram dao abadi luar biasa tinggi, bahkan di bawah tingkat raja abadi jarang ada yang bisa mengejarnya, tetapi wanita misterius ini jelas bukan orang biasa. Di bawah kakinya muncul seberkas pelangi panjang, dan ia dengan cepat berhasil mengejar, sekali lagi menghalangi jalan Luo Xiu. Boom! Sebuah kuali iblis yang seluruhnya berwarna hijau kehitaman tiba-tiba melesat dari antara alis Luo Xiu.
Dari dalam kuali menyembur keluar aura iblis yang bergelombang, berubah menjadi wujud naga, dengan satu raungan mengguncang langit dan bumi, menerkam ke arah wanita misterius itu. Kuali naga iblis. Suara wanita misterius itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kuali naga iblis yang dicari-cari oleh berbagai tanah suci di seluruh tanah kuno, ternyata ada di tanganmu. Kuali naga iblis adalah harta karun yang ditempa secara pribadi oleh seorang kaisar abadi. Sekalipun bukan senjata abadi bawaan sang kaisar, itu tetaplah harta karun kaisar. Meskipun diaktifkan dengan tingkat kultivasi dewa bumi, kekuatannya luar biasa dahsyat. Aura kekaisaran yang dahsyat dan tak terduga menyebar. Meskipun wanita misterius itu kuat, ia tidak berani menghadapinya secara langsung dan melayang mundur. Duung, kehampaan sejauh puluhan ribu mil hancur oleh satu hantaman kuali. Luo Xiu tidak melancarkan serangan kedua, tanpa ragu ia berbalik dan terus melarikan diri. Namun, kecepatan wanita misterius itu terlalu tinggi. Baru saja ia melarikan diri, ia sudah kembali dihadang. Bersambung.